Selamat pagi, selamat datang di Ibadah Bahasa Indonesia Gereja ICA Surabaya. Kami senang sekali Anda bergabung dengan kami di pagi hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai ibadah pagi ini, berikut adalah informasi penting untuk Anda ketahui. Minggu depan kami mengundang pembicara tamu untuk berkhotbah di ICA. Mereka adalah pendiri Gereja ICA, Pastor Jeff dan Liz Hartensfeld. Pastor Jeff akan berkhotbah di ICA West dan Ibu Liz akan berkhotbah di ICA East. Kami mengajak Anda untuk hadir dan beribadah bersama-sama minggu depan. ICA telah membuka kembali ibadah tatap muka baik di ICA East dan ICA West. Ibadah bahasa Indonesia pada jam 8 pagi, ibadah bahasa Inggris pada jam 10 pagi. Ibadah online tetap dilaksanakan di jam yang sama. Beritahu keluarga dan teman Anda, kunjungi sosial media ICA untuk informasi selengkapnya. Bagi para orang tua, ICA Kids telah mempersiapkan materi bagi anak Anda. Silakan download di tautan bit.ly/ICA Kids online. Kami mengajak Anda untuk mengikuti Instagram ICA Kids untuk mendapatkan update yang terbaru. Ibadah doa malam ICA masih dilakukan melalui Zoom setiap Selasa jam 6:30 sampai 7:30 malam. Periksa Instagram ICA untuk mendapatkan Zoom passwordnya. Mari bersama berdoa di tengah situasi pandemi seperti saat ini. Anda bisa memberikan persembahan melalui transfer antar rekening atau cukup scan QR Code yang ada di layar sesuai dengan tujuan persembahan Anda. Kunjungi website ICA untuk informasi yang lebih lengkap. Bila Anda rindu untuk didoakan, Anda cukup mengisi form di tautan bit.ly/ICA Prayer Online. Pastoral Team dan Prayer Team ICA akan siap berdoa bagi Anda. Mari follow ICA Surabaya di semua media sosial kami, agar Anda bisa mendapatkan informasi dan update yang terbaru tentang ICA. Natal akan segera tiba dan adalah waktu yang tepat untuk merayakannya bersama-sama. Oleh karena itu, tahun ini kami mempersiapkan sebuah acara perayaan Natal istimewa, Savior. Bertempat di Gereja ICA West pada tanggal 12, 19, dan puncaknya pada malam Natal 24 Desember. Kami mengharapkan kehadiran Anda baik dari Timur Surabaya dan Barat Surabaya untuk bisa merayakan Natal kali ini bersama-sama pada tanggal-tanggal tersebut. Kami juga tetap menayangkannya secara online bagi Anda yang memang harus berada di rumah. Dan juga perayaan lebih sederhana di ICA East bagi Anda yang tidak dapat datang ke ICA West. Mari catat tanggalnya, ajak teman dan keluarga, mari kita rayakan Natal tahun ini bersama-sama. Sudahkah Anda mengikuti ibadah online ICA melalui aplikasi Church Center? Hanya dengan memilih gambar menu Church di bagian bawah layar, Anda bisa menyaksikan ibadah ICA. Demikianlah informasi yang perlu Anda ketahui. Selamat hari Minggu. Sudah beberapa minggu terakhir ini kita telah mempelajari dan membaca dari kitab Wahyu bersama-sama, mendengar peringatan dan pesan-pesan yang Tuhan berikan kepada 7 gereja dan juga kepada kita di sini semua dan juga untuk seluruh dunia. Kita pelajari tentang simbol-simbol dan tanda-tanda dan juga deskripsi tentang apa yang akan terjadi di akhir zaman. Tapi saya ada satu pertanyaan. Apakah saudara sudah berpikir bagaimana sebenarnya rupa Eden baru yang akan kita lihat di akhir zaman? Kota Yerusalem yang baru yang akan Tuhan berikan kepada kita semua. Selamat pagi atau siang, selamat malam, shalom semuanya. Kami bersyukur saudara bisa berkumpul dengan kami di ICA Surabaya pada hari ini untuk mendengar bagian terakhir dari seri tentang kitab Wahyu hari ini. Kembalinya Sang Raja. Dan pada hari ini kita akan pelajari jawaban dari pertanyaan yang barusan saya tanyakan itu. Bagaimana sebenarnya rupa Eden baru ketika Yesus telah kembali lagi. Tapi sebelum kita
mendalami firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur Bapa karena hadirat-Mu di tempat ini. Di hati kami masing-masing, di rumah kami masing-masing Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan kami berikan kepada Engkau Tuhan hati kami pada saat ini. Kami buka hati kami buka telinga kami buka pikiran kami Tuhan. Untuk menerima apa yang Engkau ingin sampaikan kepada kami pada hari ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kiranya firman-Mu menjamah kami dan merubah kami. Roh Kudus, datanglah dan urapi kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara-saudara, mari kita melihat Wahyu pasal 19. Dan saya undang saudara untuk membuka Alkitab saudara sendiri karena hanya ada beberapa ayat yang akan saudara melihat di layar saudara untuk pada hari ini. Dan saya akan membaca beberapa ayat terlebih dahulu dari kitab Wahyu. Pasal 19. Ini yang dikatakan firman Allah. Kemudian daripada itu aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di surga. Katanya, haleluya. Keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita. Sebab benar dan adil segala penghakimannya, karena ialah yang telah menghakimi pelacur besar itu, yang merusakkan bumi dengan percabulannya, dan ialah yang telah membalaskan darah hamba-hambanya atas pelacur itu. Dan untuk kedua kalinya mereka berkata, haleluya. Ya, asapnya naik sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua dan keempat makhluk itu tersungkur dan menyembah Allah yang duduk di atas tahta itu. Dan mereka berkata, amin, haleluya. Maka kedengaranlah suatu suara dari tahta itu, pujilah Allah kita, hai kamu semua hambanya, kamu yang takut akan Dia, baik kecil maupun besar. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guru yang hebat. Katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba, dan pengantinnya telah siap-siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah Dia. Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian, aku adalah hamba, sama dengan engkau dan saudara-saudaramu, yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Apakah saudara sadar? Di seluruh perjanjian baru, hanya 4 kali kata haleluya dicatat dan ditulis. Hanya 4 kali kata haleluya ini diserukan di dalam seluruh perjanjian baru. Bayangkan itu. Memang di perjanjian lama seringkali kata ini ditulis dan dicatat dan diserukan oleh umat Tuhan. Tetapi di sini perjanjian baru hanya 4 kali dan semuanya ditulis di kitab Wahyu. Dan hanya di pasal 19. Mari kita mundur sedikit ya. Di pasal 18 mereka semua dunia menangiskan jatuhnya Babel. Tetapi di pasal 19 ini yang kita baca, mereka merayakan jatuhnya Babel dan kembalinya anak domba. Dan karena itu, haleluya ini, kata haleluya ini diserukan 4 kali. Ini adalah panggilan untuk memuji Kristus. Adalah panggilan untuk memuji anak domba. Karena sebenarnya di seluruh kitab Wahyu, meskipun kita sudah baca dari pasal ke-1 sampai sekarang, kadang-kadang kita berpikir bahwa wahyu yang diberikan oleh Tuhan kepada Yohanes, penglihatan yang Yohanes terima dari Tuhan ini adalah semua tanda-tanda yang sudah kita baca selama beberapa minggu terakhir ini. Tetapi menurut saya ini sesungguhnya adalah wahyu yang sebenarnya. Kristus kembali sebagai Raja atas segala raja. Ini yang dikatakan di ayat 6. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guru yang hebat, katanya, haleluya.
karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba, dan pengantinnya telah siap sedia. Ini wahyu sesungguhnya menurut saya, bahwa anak domba telah tiba. Ini juga sesuatu yang disampaikan oleh Rasul Paulus sebenarnya kepada gereja di Tesalonika. Dan saudara bisa membaca itu di 2 Tesalonika pasal 1. Ketika Paulus menyampaikan tentang apokalipse atau pengungkapan. Nah di sini kita harus mengerti sesuatu. Kristus bukan hanya muncul di sini, tetapi dia mengungkapkan dirinya. Ia dipanggil yang setia dan yang benar. Ia dipanggil firman Allah. Ia dipanggil Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Dan semua yang percaya pada saat ini diundang ke perjamuan perkawinannya. Ia datang untuk memerangi iblis dan pengikutnya dan untuk menghancurkan semua yang melawannya. Ia menghakimi dengan adil. Itu yang dikatakan firman. Kita sudah baca itu. Dan ketika kita baca terus lagi di Wahyu pasal 19, kita melihat bahwa ia juga membawa pedang. Tetapi yang heran adalah dia bukan memegang pedang ini di tangannya, tetapi pedang ini keluar dari mulutnya. Dan yang dikatakan firman adalah pedang ini akan memukul semua bangsa. Tetapi saya juga melihat bahwa ia tidak berperang seperti apa yang kita gambarkan. Kita menggambarkan bahwa Yesus akan datang memegang pedangnya dan ia akan memukul semua bangsa dengan pedangnya itu dan menghancurkan semua bangsa dengan pedang itu. Memang dia memukul semua bangsa dengan pedang itu, tetapi pedang itu keluar dari mulutnya. Dan saya melihat itu adalah sebagai senjatanya sebenarnya adalah firman Allah. Dan kita melihat ayat-ayat berikutnya. Kita juga bisa percaya bahwa kita bisa sadar bahwa sebelum perang pun dimulai, musuh telah dikalahkan. Kita melihat di firman ini bahwa jubahnya dicelup darah bahkan sebelum perang. Dan karena ini terjadi sebelum perang ini, kita bisa melihat bahwa darah ini bukanlah darah musuh-musuhnya yang telah dikalahkan, tetapi ini adalah darah anak domba yang disalib. Ini adalah darah pengorbanannya. Dan semua pasukan yang mengikuti di belakang Kristus juga memakai lenan putih halus. Dan terus terang ketika saya membaca ini, saya juga merasa heran. Kalau kita mau mengikuti masuk sebuah perang, pasti kita harus memakai jubah perang. Tetapi apa yang dipakai oleh pasukannya adalah lenan putih halus juga. Dan tidak ada satupun di antara mereka yang memegang pedang atau memakai perisai. Yang memerangi semua musuh sebenarnya adalah anak domba ini sendiri. Dan semua yang percaya dengannya, di dalamnya, semua pasukannya hanya mengikuti di belakang anak domba yang datang ini. Tetapi satu hal yang kita bisa percayai adalah, satu hal yang pasti, ketika anak domba datang, bahwa yang disebut sebagai binatang serta nabinya akan dikalahkan. Dan yang percaya akan diundang ke perjamuan Allah, diberi hidangan. Tetapi yang menolaknya, ini yang dikatakan firman juga, yang menolaknya justru akan menjadi hidangan bagi burung-burung. Terus terang itu adalah satu gambaran yang cukup menakutkan juga. Tapi itu yang dikatakan oleh melalui penglihatan yang Yohanes terima, dan di pasal 19 ayat 21 kita bisa melihat, dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu, dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Dan di sini kita harus berpikir, apakah kita termasuk di dalam orang-orang yang percaya, orang-orang yang memakai lenan halus putih itu, dan kita diundang untuk mengambil bagian dari perjamuan pernikahan itu, atau apakah kita menjadi orang-orang
yang menjadi hidangan untuk burung-burung. Kita lanjutkan lagi di Wahyu pasal 20. Dan di sini kita belajar tentang kerajaan 1000 tahun. Bahwa ketika Kristus datang dan dia mengalahkan binatang dan nabinya, dan dia mengalahkan iblis, ada seorang malaikat yang turun dari surga dan memegang kunci. Kunci ini adalah kunci jurang maut, dan dia juga memegang satu rantai besar di tangannya, dan dia akan menangkap si binatang ini dan iblis ini, dan dia akan melemparkannya dan mengikatnya selama 1000 tahun. Dan ini adalah janji Kristus. Dan ketika ini terjadi, apa yang akan terjadi adalah akan ada kerajaan 1000 tahun yang dipimpin oleh Kristus sendiri. Dan tentang kerajaan 1000 tahun ini sebenarnya banyak orang yang mempunyai tafsiran yang berbeda-beda. Ada yang percaya ini kata amillennialism. Dan di sini orang-orang yang percaya tentang ini adalah mereka yang percaya bahwa sebenarnya tidak ada kerajaan 1000 tahun ini, tetapi umatnya yang mendirikan kerajaan ini sekarang juga. Jadi mereka percaya bahwa akan kita sendiri sebagai orang-orang percaya yang akan membangun kerajaan 1000 tahun ini sebelum Kristus datang. Tapi terus terang saya tidak percaya itu. Tapi ada juga yang percaya tentang post-millennialism. Bahwa Yesus akan kembali setelah gerejanya mendirikan kerajaan yang sempurna ini. Tetapi saya juga tidak sungguh-sungguh percaya itu. Karena apa yang ditulis di firman ini, apa yang kita bisa baca dari Wahyu adalah hanya Kristuslah yang bisa mendirikan kerajaan sempurna ini. Melalui kuasanya dan melalui firman-Nya. Dan sebelum kerajaan 1000 tahun ini, kita bisa baca di pasal 20 bahwa ada kebangkitan pertama. Ini kebangkitan untuk semua orang yang percaya, yang telah mati dalam Yesus. Dan mereka akan bersama-sama dengan Yesus memerintah dalam kerajaan 1000 tahun ini bersama dengan Kristus. Dan setelah 1000 tahun, ketika kita baca terus lagi, ada kebangkitan yang kedua. Dan di dalam kebangkitan kedua ini, semua orang lain yang telah mati akan dibangkitkan lagi. Iblis akan dilepaskan dan akhirnya juga dikalahkan. Tetapi sebelum iblis dikalahkan, setelah dia dilepaskan, apa yang terjadi? Iblis juga sempat menyesatkan dan mengumpulkan bangsa-bangsa untuk melawan Kristus. Dan ini terus terang, saya ada pertanyaan tentang ini juga. Kalau iblis dilepaskan, kenapa dia sempat menyesatkan dan mengumpulkan bangsa-bangsa untuk melawan Kristus juga? Dan saya juga berpikir, kenapa harus ada kerajaan 1000 tahun? Untuk apa? Kenapa tidak langsung iblis dikalahkan, supaya dia tidak bisa menyesatkan bangsa-bangsa lain lagi, dan supaya semua orang bisa selamat? Dan ketika tim preaching kami mempelajari pertanyaan ini, kenapa harus ada kerajaan 1000 tahun ini ada beberapa jawaban yang kita dapatkan. Kerajaan 1000 tahun ini penting untuk membuktikan kuasa dan kemenangan Kristus. Ini juga penting untuk menampakkan kebejatan iblis. Bahwa setelah dia dikalahkan pun, setelah Kristus menang pun, dia tetap memilih untuk memberontak kepada Allah, terhadap Allah. Dan ini terus terang, kerajaan 1000 tahun ini penting juga untuk menunjukkan keburukan hati manusia. Untuk menunjukkan bahwa kerajaan baru ini juga tidak dapat dikalahkan. Tapi kita harus berpikir tentang pernyataan yang saya katakan ini, untuk menunjukkan keburukan hati manusia. Bayangkan, ketika Kristus datang, dan dia mengalahkan binatang dan nabinya. Dan dia mengunci mereka selama 1000 tahun. Kristus sendiri akan memimpin dan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun ini. Ini kerajaan di mana semua itu sempurna. Ada kesempurnaan di dalam semua yang Kristus lakukan di dalam kerajaan ini. Tetapi, tetap
pada akhir 1000 tahun, tetap ada bangsa-bangsa, tetap ada manusia yang ingin memberontak terhadap Allah. Dan terus terang, saya juga harus berpikir, bagaimana kondisi hati saya sendiri. Ini yang dikatakan di ayat 14. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Ketika berhadapan dengan sifat pemberontak hati kita masing-masing, kita harus sadar bahwa penghakiman pasti datang. Dan itu menurut saya itu yang seringkali kita lupakan. Dan di sini kita setelah membaca firman ini, kita harus bisa menanyakan diri kita sendiri. Apa pilihan kita? Apakah kita ingin memerintah bersama Kristus selama 1000 tahun? Atau apakah kita ingin dihakimi setelah 1000 tahun itu terjadi? Apa yang kita pilih? Kebangkitan yang pertama atau kebangkitan yang kedua? Karena dalam kebangkitan yang kedua akan ada hukuman. Hukuman yang sungguh-sungguh terakhir. Tidak akan ada hukuman setelah hukuman yang terakhir ini. Ini adalah kesempatan terakhir untuk kita semua. Untuk semua bangsa-bangsa, untuk semua manusia. Jadi apa pilihan kita? Dan ini adalah pertanyaan yang harus kita tanyakan bukan pada waktu kerajaan 1000 tahun ini telah dimulai atau pada akhir kerajaan 1000 tahun ini. Tetapi ini adalah pertanyaan yang harus kita tanyakan juga sekarang pada diri kita sendiri. Dan pilihan yang harus kita lakukan buat sekarang juga. Wahyu 21 menunjukkan langit yang baru dan bumi yang baru. Bagaimana Kristus akan membawa turun dari langit Yerusalem yang baru. Dan Wahyu 21 itu merupakan titik pemutaran yang penting dalam perkembangan sejarah dunia sampai saat ini. Bayangkan saja, langit yang baru, bumi yang baru, Yerusalem yang baru. Bahkan Nabi Yesaya pun juga mengatakan bahwa ini adalah kerajaan yang akan didatangi oleh semua orang dari seluruh pelosok dunia. Ini bukan sekedar sesuatu yang baru. Memang kalau kita baca ini mengatakan langit yang baru, bumi yang baru, Yerusalem yang baru. Tetapi ini bukan hanya sekedar seperti yang saya katakan, sesuatu yang baru. Bukan seperti jam tangan yang baru ketika mungkin jam tangan saudara rusak, atau bukan rumah baru. Bukan hanya kendaraan yang baru, bukan hanya baju yang baru, mainan baru, atau apapun yang baru, yang cuma menggantikan baju lama atau mainan lama yang sudah rusak, yang sudah usang, sudah sobek. Tetapi ini sesuatu yang baru, yang jauh lebih bagus. Dan itu yang harus kita ingat, bahwa ini adalah sesuatu yang baru yang jauh lebih bagus. Ayat 1 juga mengatakan bahwa laut pun tidak ada lagi. Dan dalam pandangan seorang Ibrani, laut adalah tempat kematian. Laut ini adalah yang melambangkan dosa, melambangkan kegelapan, melambangkan permisahan antara manusia dan Tuhan juga. Dan ayat 1 mengatakan, laut pun tidak ada lagi. Berarti ini adalah kerajaan tanpa pemisahan. Kerajaan tanpa kematian. Kerajaan tanpa dosa, tanpa kegelapan. Kerajaan di mana Allah dan umatnya akan sungguh-sungguh berdiam bersama. Kerajaan tanpa tangisan. Kerajaan tanpa kepahitan, tanpa kesakitan, tanpa kematian. Kerajaan yang turun dari surga hanya dari kuasa dan kemurahan Allah. Bukan suatu kerajaan atau suatu Yerusalem baru yang bisa kita bangun sendiri dengan tangan-tangan kita sendiri. Melainkan sesuatu yang dibangun oleh Tuhan dan Tuhan turunkan dari surga. Kerajaan di mana semua
diperbarui. Dan Yerusalem baru ini sungguh-sungguh jauh lebih baik dari Yerusalem yang dibangun oleh tangan manusia. Baca dari ayat 11 dan saudara akan melihat betapa kemuliaan Allah meliputi seluruh kota itu. Bayangkan saja, kota ini dibangun oleh berbagai permata seperti yaspis, nilam, mirah, zamrud, kristal. Bahkan tongkat pengukur untuk kota ini pun terbuat dari emas. Sungguh suatu yang luar biasa. Dan di sini adalah kota yang tidak akan ada bait suci. Karena Allah sendiri akan berada di kota itu. Allah sendiri yang menjadi bait suci di tempat ini, di Yerusalem baru. Kita baca terus dan kita akan melihat bahwa tidak ada matahari, tidak ada bulan. Karena kemuliaan Allah yang akan menerangi seluruh kota itu. Ini adalah harapan untuk semua yang percaya. Kewarganegaraan dalam kota Yerusalem ini. Semua yang percaya akan mendapatkan undangan untuk menjadi bagian dari dunia baru ini. Dan di sini saya ingin mengatakan, bagi saudara yang belum percaya, jika saudara mendengarkan firman Allah ini adalah undangan bagi saudara. Dan ini adalah undangan bagi semua bangsa. Percayalah kepada Kristus dan saksikan kota Yerusalem baru ini yang akan Dia siapkan pada akhir zaman. Dan di sini kita harus sadar bahwa meskipun ada undangan seperti ini, undangan untuk kita semua untuk menjadi bagian dari dunia baru ini, dari bumi baru, langit baru, bumi baru, dan Yerusalem baru ini, juga ada peringatan. Wahyu 21 ayat 6 mengatakan, firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku. Tetapi, dan di sini peringatannya, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Di sini kita bisa melihat bahwa ini, Yerusalem baru ini adalah sungguh-sungguh suatu kota yang sempurna. Suatu kota yang diterangi oleh Allah, didiami oleh Bapa sendiri dan anak domba. Tetapi kita juga bisa melihat bahwa karena ini adalah kota yang sempurna, tidak ada dosa yang bisa berdiam di dalam kota ini, di tengah-tengah kota ini. Makanya ini peringatannya kepada kita semua. Orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, pembunuh, sundal, tukang sihir, penyembah berhala, pendusta. Kita tidak akan mendapatkan bagian dari kota ini jika ini adalah sifat kita. Jika ini adalah kondisi dalam hati kita. Nah, apa yang akan terjadi adalah kita akan dilemparkan ke dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Kenapa kita tidak ada dosa di dalam dunia baru ini? Ini kita harus baca selanjutnya di kitab di pasal 22. Saya baca sedikit dari pasal 22. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menjemukan bangsa-bangsa. Terus terang, Wahyu 22 ayat 2 ini adalah salah satu ayat favorit saya di seluruh Alkitab. Nah, saya melihat ini apalagi yang tentang pohon-pohon kehidupan.
yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali. Dan ini yang saya paling suka. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Saya baca terus lagi ya. Ayat 3. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba itu akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya, dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Luar biasa. Inilah yang akan terjadi ketika Yesus datang kembali. Inilah yang akan kita bisa melihat bagaimana dunia baru ini dibentuk oleh Allah. Bagaimana langit baru, bumi baru, dan juga Yerusalem baru ini akan dibentuk oleh karakter Allah sendiri. Dan sesungguhnya, saya ingin bertanya sesuatu ya, sebelum kita lanjut lagi. Apakah saudara pernah bepergian, mungkin dengan keluarga atau secara pribadi, ke suatu tempat yang belum pernah Anda kunjungi? Dan sebelum Anda bepergian ke sana, pasti saudara, mungkin saya tidak tahu, mungkin ada yang pernah ke Israel, mungkin ada yang belum pernah ke Jepang, terus Anda pilih, oke, saya akan berlibur ke Jepang, atau berlibur ke nggak tahu di mana, Madagaskar atau di mana saja. Saya ingat beberapa tahun lalu, ini liburan terakhir saya bersama dengan ayah saya sebelum dia meninggal. Dia ingin berlibur ke Jepang. Dan saya ingat waktu kecil, ayah saya pernah mengajak saya dan seluruh keluarga untuk berlibur di Jepang. Tapi karena saya waktu itu masih kecil, saya tidak ingat sebenarnya liburan itu seperti apa. Apa yang saya lihat di situ. Saya cuma ingat waktu itu diajak ke Disneyland di Jepang dan main-main di sana. Tempat lainnya saya tidak ingat. Tapi karena akhirnya ayah saya ingin liburan ke sana lagi. Dan ini juga pertama kali untuk istri saya bisa ke Jepang. Saya ingat kami duduk bersama-sama dan mencari info tentang tempat-tempat yang akan kita kunjungi. Dan kita pelajari tentang kota-kota yang akan kita kunjungi, ada apa saja di sana, karakter kota itu seperti apa. Dan satu hal yang saya sadari adalah ketika kita melihat atau ingin mengetahui karakter suatu kota, kita bukan hanya melihat mungkin ada pemandangan apa yang bisa kita lihat di sana, ada tempat-tempat apa yang bisa kita kunjungi, tetapi juga mungkin makanannya seperti apa, orang-orangnya seperti apa, seluruh karakter kota itu seperti apa. Dan di sini kita bisa membaca, kita bisa melihat karakter Yerusalem baru, karakter langit baru dan bumi baru yang sudah dilihat oleh Yohanes. Ada sungai air kehidupan, ada pohon kehidupan, ada buah kehidupan, ada daun kehidupan. Dan terus terang, ketika saya akhirnya ke Jepang bersama keluarga, bersama ayah saya, apa yang saya baca itu tidak bisa sungguh-sungguh menggambarkan dengan secara sesungguhnya ya, secara detail. Apa yang saya rasakan waktu akhirnya kami sampai di Jepang. Jadi apa yang kita baca dan apa yang kita akhirnya merasakan, apa yang kita rasakan seringkali melebihi apa yang kita bacakan. Dan terus terang ketika saya membaca firman-firman ini, saya merasa terdorong untuk mengejar kota ini. Untuk mengejar supaya saya bisa hidup di Yerusalem baru ini. Karena ketika saya melihat
bagaimana mereka membangun kota ini, bagaimana Tuhan membangun kota ini dengan permata-permata itu, dengan emas, dengan kristal, dengan zamrud, dengan apapun, semua permata-permata, semua batu-batu yang mahal. Dan ketika saya melihat bahwa ada sungai air kehidupan, ada pohon kehidupan, ada buah kehidupan dan daun kehidupan, saya sungguh-sungguh ingin berada di tempat ini. Bagaimana dengan saudara? Dan kembali lagi kepada ayat 2. Saya mengatakan tadi bahwa ini adalah salah satu ayat favorit saya di seluruh Alkitab. Ketika Yohanes menulis tentang pohon kehidupan ini dan bahwa daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Saya pertama kali membaca ayat itu, terus terang itu sudah beberapa tahun lalu. Saya merasa terdorong untuk bisa menjadi daun seperti itu, untuk bisa menyembuhkan bangsa-bangsa. Karena saya juga percaya, di satu sisi secara simbolis ya, secara figuratif, ini menjadi ayat favorit saya karena saya percaya kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk menyembuhkan bangsa-bangsa seperti ini. Semua orang yang percaya bisa dipakai oleh Tuhan untuk membagikan kehidupan kepada orang-orang di sekitar kita. Itu secara figuratif. Tetapi, di satu sisi, kenyataannya adalah, ini juga menjadi ayat favorit saya, karena saya ingin melihat dengan mata saya sendiri, pohon seperti ini. Pohon yang bisa menyembuhkan bangsa-bangsa. Dan saya harus mengatakan sesuatu. Kata yang dipakai di sini untuk penyembuhan adalah terapian. Dan ini kata di mana yang kita kata dasar ya, kata akarnya dari terapian. Tetapi kata ini bukan hanya mengartikan penyembuhan, tetapi itu juga harus diartikan sebagai memberikan kehidupan, memberikan penyembuhan. Jadi di dasarnya kata ini pun juga menggambarkan bagaimana kita juga melayani. Dan saya percaya secara figuratif kita melayani. Tapi saya juga percaya kenyataannya ketika Yerusalem baru sudah datang, pohon ini juga akan melayani kita semua. Karena di tempat ini tidak ada lagi kutukan. Berarti ada pemulihan sempurna. Kehidupan seperti itu. Di Yerusalem baru, tahta Allah di tengah-tengah semua yang percaya. Berarti ada kepemimpinan atau administrasi yang sempurna. Di sini, karena kita harus mengartikan terapian sebagai pelayanan, berarti ada pelayanan antara satu sama lain. Berarti di sini ada subordinasi yang sempurna. Tidak ada yang mengatakan aku lebih hebat dari kamu. Tetapi kita semua saling melayani. Di sini, di Yerusalem baru, semua yang percaya akan melihat wajahnya. Ada transformasi yang sempurna. Di Yerusalem baru, nama Kristus ditulis di dahi kita. Berarti ada identifikasi sempurna. Berarti kita semua percaya dan sadar bahwa Tuhanlah yang memiliki kita semua. Di Yerusalem baru, Tuhan adalah cahaya. Berarti ada penerangan yang sempurna. Di Yerusalem baru, langit baru dan bumi baru, Kristus memerintah selama-lamanya. Berarti di sini ada kegembiraan, ada sukacita yang sempurna. Dan ayat 20 mengatakan demikian. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, "Ya, aku datang segera." Ketika kita membaca ini, aku datang segera. Sesungguhnya kita semua secara jujur ya, kalau kita jujur, kita pasti menanti-nanti. Kapan Tuhan?
kapan engkau datang kembali? Kapan engkau akan kembali dan membawa dunia baru ini, langit baru, bumi baru, dan Yerusalem baru? Kapan engkau datang kembali supaya akhirnya kita bisa hidup kekal denganmu Tuhan? Nah, kita terus menanyakan kapan. Kalau kita menanyakan kapan itu biasanya dalam pandangan kita ada jadwalnya. Tetapi kata datang segera ini, segera yang dipakai di dalam firman ini adalah takus. Dan takus ini atau taki itu mengartikan cepat, seketika, pesat, atau juga deras. Oke. Jadi yang harus kita sadari adalah ketika Kristus mengatakan, ya aku datang segera, itu bukan berarti seperti kita menjadwalkan sesuatu, dan misalnya pernikahan, dan kita menulis bahwa, oh saya akan menikah tanggal bulan Desember tanggal berapa, dan akhirnya kita menunggu-nunggu hari itu. Dan kita tahu, oh hari ini akan datang, oh 2 hari lagi, oh 1 hari lagi. Bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah ketika Tuhan mengatakan, oke, aku datang. Seketika itu pun dia akan datang. Makanya dia mengatakan, ya aku datang segera. Tanpa peringatan, tanpa jadwal. Inilah kenapa selama setahun terakhir ini kita terus mengatakan kepada saudara semua, live ready. Hidup siap. Hidup siap karena kapan saja, seketika saja, Kristus bisa datang segera. Dan terus terang, kalau kita mengatakan he live ready, siap, saya jadi ingat-ingat ketika saya masih kecil di TK, di SD, saudara yang sekolah di Indonesia pun pasti juga pernah merasakan ini, bahwa setiap hari Senin pasti akan ada upacara bendera. Dan ketika yang pemimpin upacara mengatakan siap gerak, semua harus tegap siap. Tidak ada yang boleh goyang, tidak ada yang boleh garuk-garuk kepala, tidak ada yang boleh, ya pokoknya harus siap. Semua berdiri tegap. Dan ini yang juga anak saya Zedai sekarang lagi pelajari di sekolah, karena setiap hari Senin pasti akan ada upacara bendera, meskipun online di masa pandemi ini. Tapi saya juga ingat ketika pemimpin upacara sudah mengatakan siap gerak, semua harus tegap dan tidak ada yang goyang. Dan saya ingat ketika ada yang goyang, pasti akhirnya akan dihukum. Seringkali kita memikir bahwa kalau kita mendengar live ready, be ready, hidup siap. Apa yang kita pikirkan adalah kalau kita tidak siap, akan ada hukuman. Jadi kita harus siap-siap. Tapi saya ingin melihat live ready ini, hidup siap ini, dari pandangan yang berbeda. Saya ingin mendorong saudara semua yang mendengar firman Tuhan hari ini. Hidup siap bukan karena bencana akan datang, tetapi karena harapan akan datang. Harapan yang sudah kita baca hari ini dari Wahyu pasal 19 sampai 22. Mungkin sebelumnya beberapa minggu terakhir kita terus mendengarkan peringatan-peringatan. Tetapi di sini Kristus memberikan harapan. Yang seperti saya katakan tadi, inilah wahyu sesungguhnya bahwa anak domba akan datang, dan disitulah ada harapan. Jadi ketika kita mengatakan live ready, hidup siap, hiduplah siap untuk menerima harapan ini. Itu yang saya ingin sampaikan kepada saudara semua. Karena saya percaya kita memang sudah mendekati akhir zaman itu. Memang kita tidak tahu kapan hari itu akan terjadi. Kapan Tuhan akan kembali lagi. Kapan kita akan melihat langit baru dan bumi baru dan Yerusalem baru ini. Tapi saya percaya sudah dekat waktunya. Dan ketika Dia datang,
Sesungguhnya Kristus akan datang segera. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau telah memberikan kami harapan. Bukan hanya peringatan-peringatan. Dan memang peringatan-peringatan itu penting Tuhan supaya kita bisa terus terdorong untuk mengikuti firman-Mu. Terdorong untuk mendalami apa yang Engkau katakan. Untuk mengerti Tuhan ajaran-ajaran-Mu kepada kami semua. Tetapi yang lebih luar biasa Tuhan adalah harapan yang telah Engkau janjikan. Kesempurnaan Tuhan yang Engkau janjikan. Dan kesempurnaan itu Tuhan akan kami lihat dengan mata kami sendiri Tuhan. Ketika langit baru datang, ketika bumi baru datang, dan ketika Yerusalem baru datang dari surga. Dan kami akan melihat kemuliaan-Mu pada saat itu. Tuhan, kami ingin hidup siap. To live ready. Karena ketika Engkau datang, dan itu kedatangan-Mu tanpa jadwal, tanpa peringatan, Engkau akan datang pesat, seketika juga. Ajari kami Tuhan, supaya kami ingat itu. Dan kami ingat firman-firman-Mu. Dan kami ingat ajaran-Mu. Ajar kami Tuhan, supaya terus membuka Alkitab, membuka firman-Mu, mendalami kata-kata-Mu Tuhan. Supaya pada akhirnya, ketika penghakiman datang, nama kami akan tertulis dalam buku kehidupan. Tuhan, kami ingin sungguh-sungguh melihat bagaimana sungai kehidupan itu. Seperti apa kelihatannya. Kami ingin melihat Tuhan pohon kehidupan itu. Buah kehidupan, daun kehidupan. Dan kami ingin bisa berada dalam kedamaian yang sempurna dengan-Mu Tuhan. Di dalam Yerusalem baru. Yang terus diterangi oleh-Mu sendiri Tuhan. Kami berikan hati kami kepada-Mu Tuhan. Apa yang kami baca selama beberapa minggu ini. Kiranya semua ini yang sudah kami dengar tidak pernah meninggalkan hati kami, pikiran kami. Kiranya semua yang telah kami pelajari Tuhan terus tertanam di dalam pikiran dan hati kami. Supaya kami bisa terus mengikuti-Mu. Kiranya kami hidup siap Tuhan. Karena kami percaya harapan akan datang. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Semuanya, saya ingin undang saudara untuk berdiri. Angkat tangan saudara untuk menerima berkat dari Tuhan hari ini. Dan saya akan baca sekali lagi. Wahyu 22 ayat 20. Dan kiranya ini semua ayat ini akan memberkati saudara semua. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, "Ya, aku datang segera." Percayalah umat Tuhan bahwa Bapa sendiri telah merencanakan semua ini. Dan Yesus berjalan dengan kalian semua. Dan Ia akan datang kembali. Membawa segala harapan, membawa segala kesempurnaan. Percayalah, Roh Kudus akan terus menguatkan saudara. Supaya semua kita terus memuliakan nama-Nya. Dan pada akhir zaman akan dapat menjadi saksi dan menjadi bagian dalam Yerusalem baru ini. Dalam nama Kristus, amin. Amin. Terima kasih semuanya telah mengikuti ibadah hari ini. Dan terima kasih jika saudara juga sudah mengikuti seri Wahyu ini. Kembalinya Sang Raja selama beberapa minggu terakhir. Minggu depan kami akan memulai satu seri baru. Dan akan ada guest speaker juga. Tamu undangan yang spesial untuk kami semua. Dan saya harap kami bisa bertemu dengan saudara semua minggu depan lagi. Goodbye.
Kami senang Anda telah memilih untuk beribadah bersama kami hari ini. Bila Anda merasa diberkati, Anda juga bisa mengirim tautan ibadah online ini ke teman atau keluarga yang lain. Sampai jumpa di ibadah online ICA minggu depan. Tuhan memberkati. Minggu depan kami mengundang pembicara tamu untuk berkhotbah di ICA. Mereka adalah pendiri gereja ICA, Pastor Jeff dan Liz Hartensvold. Pastor Jeff akan berkhotbah di ICA West dan Ibu Liz akan berkhotbah di ICA East. Kami mengajak Anda untuk hadir dan beribadah bersama-sama minggu depan. ICA telah membuka kembali ibadah tatap muka baik di ICA East dan ICA West. Ibadah bahasa Indonesia pada jam 8 pagi, ibadah bahasa Inggris pada jam 10 pagi. Ibadah online tetap dilaksanakan di jam yang sama. Beritahu keluarga dan teman Anda. Kunjungi sosial media ICA untuk informasi selengkapnya. Bagi para orang tua, ICA Kids telah mempersiapkan materi bagi anak Anda. Silakan download di tautan bit.ly/ICA Kids online. Kami mengajak Anda untuk mengikuti Instagram ICA Kids untuk mendapatkan update yang terbaru. Ibadah doa malam ICA masih dilakukan melalui Zoom setiap Selasa jam 6:30 sampai 7:30 malam. Periksa Instagram ICA untuk mendapatkan Zoom passwordnya. Mari bersama berdoa di tengah situasi pandemi seperti saat ini. Anda bisa memberikan persembahan melalui transfer antar rekening atau cukup scan QR Code yang ada di layar sesuai dengan tujuan persembahan Anda. Kunjungi website ICA untuk informasi yang lebih lengkap. Bila Anda rindu untuk didoakan, Anda cukup mengisi form di tautan bit.ly/ICA Prayer Online. Pastoral Team dan Prayer Team ICA akan siap berdoa bagi Anda. Mari follow ICA Surabaya di semua media sosial kami, agar Anda bisa mendapatkan informasi dan update yang terbaru tentang ICA. Natal akan segera tiba dan adalah waktu yang tepat untuk merayakannya bersama-sama. Oleh karena itu, tahun ini kami mempersiapkan sebuah acara perayaan Natal istimewa, Savior. Bertempat di Gereja ICA West pada tanggal 12, 19, dan puncaknya pada malam Natal 24 Desember. Kami mengharapkan kehadiran Anda baik dari Timur Surabaya dan Barat Surabaya untuk bisa merayakan Natal kali ini bersama-sama pada tanggal-tanggal tersebut. Kami juga tetap menayangkannya secara online bagi Anda yang memang harus berada di rumah. Dan juga perayaan lebih sederhana di ICA East bagi Anda yang tidak dapat datang ke ICA West. Mari catat tanggalnya, ajak teman dan keluarga, mari kita rayakan Natal tahun ini bersama-sama. Sudahkah Anda mengikuti ibadah online ICA melalui aplikasi Church Center? Hanya dengan memilih gambar menu Church di bagian bawah layar, Anda bisa menyaksikan ibadah ICA, juga bisa berinteraksi dengan jemaat yang lainnya. Bagi Anda yang belum mendownload aplikasi ini, kami mengajak Anda untuk mencobanya sekarang. Satu aplikasi untuk semua hal tentang ICA. Tunggu apa lagi? Download sekarang juga.